Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pani Ahmad, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan tentang pengertian tugas-tugas perkembangan. Pengertian tugas-tugas perkembangan menurut para ahli, yaitu Elizabeth B. Harlow pada tahun 1978. Tugas perkembangan itu belajar menyesuaikan diri terhadap pola-pola hidup baru, belajar untuk memiliki cita-cita yang tinggi, mencari identitas diri, dan pada usia kematangan mulai belajar menetapkan identitas diri. Teori dorongan, atau bisa disebut dengan motivasi, dikemukakan Morgan bahwa segenap tingkah laku distimulir dari dalam, bahwa motivasi adalah merupakan dorongan keinginan sekaligus sebagai sumber daya penggerak melakukan sesuatu yang berasal dari dalam dirinya. Selanjutnya, teori Dianisme mengatakan bahwa di dalam organisme yang hidup itu selalu ada usaha yang positif. Ia akan selalu mencari pengalaman-pengalaman baru. Kartono berpendapat bahwa ekstensi anak dipastikan oleh adanya segenap kualitas hereditas, B. pengalaman masa lampau dan masa sekarang dalam suatu lingkungan sosial tertentu, dan sebagai produk proses belajar secara kontinu. Huffington pada tahun 1953 mengungkapkan bahwa perjalanan hidup seseorang ditandai oleh adanya tugas-tugas yang harus dipenuhi. Secara garis besar, Huffington menegaskan bahwa tugas-tugas perkembangan dilakukan seseorang pada masa kehidupan tertentu adalah disesuaikan dengan norma-norma sosial serta norma-norma kebudayaan. Menurut Huffington, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu, dan apabila berhasil mencapainya mereka akan berbahagia, tetapi sebaliknya apabila mereka gagal akan kecewa dan dicela oleh orang tua. Hurlock pada tahun 1981 menyebutkan tugas-tugas perkembangan ini sebagai social expectation, dalam arti setiap kelompok mengharapkan anggotanya menyesuaikan keterampilan tertentu yang penting dan memperoleh perilaku yang disetujui bagi berbagai usia sepanjang rentangan kehidupan. Tugas perkembangan merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu, yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan akan membawakan kebahagiaan dan kesuksesan dalam bersama. Sumber faktor-faktor perkembangan diantaranya kematangan fisik, misalnya belajar berjalan karena kematangan otot-otot, belajar bertingkah laku bergaul dengan jenis kelamin yang berbeda pada masa remaja karena kematangan organ-organ seksual. 2. Tuntutan masyarakat secara kultural, misalnya belajar membaca, belajar menulis, belajar menghitung, belajar berorganisasi. 3. Tuntunan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri, misalnya memiliki pekerjaan, memiliki teman hidup. Dan 4. Tuntunan norma-norma agama, misalnya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada sesama manusia. Huffington membagi tugas-tugas perkembangan selama rentang kehidupan manusia sebagai berikut. A. Belajar berjalan pada usia 9 sampai 15 bulan. Belajar berjalan terjadi pada usia antara 9 sampai 15 bulan. Pada usia ini tulang, kaki, otot, dan susunan syarafnya telah matang untuk belajar berjalan. B. Belajar memakan makanan padat. Hal ini terjadi pada tahun kedua. Sistem alat-alat pencernaan makanan dan alat-alat pengunyah pada mulut telah matang untuk hal tersebut. C. Belajar berbicara, mengeluarkan suara yang berarti dan menyampaikan kepada orang lain dengan perantaraan suara itu. Untuk itu diperlukan kematangan otot-otot saraf dan alat-alat bicara. D. Mencapai kestabilan jasmania. Keadaan jasmani anak sangat labil apabila dibandingkan dengan orang dewasa. Anak cepat sekali
merasakan perubahan suhu sehingga temperatur badannya mudah berubah. Perbedaan variasi makanan yang diberikan dapat mengubah kadar garam dan gula dalam darah dan air di dalam tubuh. Untuk mencapai kestabilan jasmania bagi anak-anak diperlukan untuk waktu sampai 5 tahun. Dalam proses mencapai kestabilan jumlah jasmania ini, orang tua perlu memberikan perawatan yang intensif, baik yang menyangkut pemberian makanan yang bergizi maupun pemeliharaan kebersihan. Dan selanjutnya membentuk konsep-konsep sederhana kenyataan sosial dan alam. Pada mulanya dunia ini bagi anak merupakan suatu keadaan yang kompleks dan membingungkan. Lama-kelamaan anak dapat mengamati benda-benda atau organ-organ di sekitarnya. Perkembangan lebih lanjut, anak menemukan keteraturan dan dapat membutuhkan generalisasi atau kesimpulan dari berbagai benda yang pada umumnya untuk mempunyai ciri yang sama. Yang selanjutnya belajar membedakan benar dan salah dan mulai mengembangkan hati nurani. Belajar mengadakan hubungan baik dan buruk yang berarti mengembangkan kata hati. Anak kecil dikuasai oleh hedonisme naif, di mana kenikmatan dianggapnya baik sedangkan penderitaan dianggapnya buruk. Hedonisme adalah aliran yang menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya bertujuan mencari kenikmatan dan kebahagiaan. Apabila anak bertambah besar, ia harus belajar pengertian tentang baik dan buruk, benar dan salah, bab sebagai makhluk sosial bermasyarakat. Manusia tidak hanya memperhatikan kepentingan kenikmatan diri sendiri saja, tapi juga harus memperhatikan kepentingan kenikmatan sendiri saja, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan orang lain. Pada mulanya anak belajar apa yang dilarang itu berarti buruk atau salah, dan apa yang diperbolehkan itu berarti benar. Pengalaman ini merupakan permulaan pembentukan kata hati anak. Perkembangan selanjutnya terjadi melalui nasihat bimbingan, buku-buku bacaan, dan analisis pikiran sendiri. Sesuatu yang penting dan mengembangkan kata hati anak adalah suri teladan dari orang tua dan bimbingannya. Hal ini lebih baik daripada penggunaan hukuman dan ganjaran, meskipun pada situasinya tertentu masih tetap diperlukan. Yang selanjutnya, tugas perkembangan pada remaja. Mencapai hubungan yang lebih matang dan dengan teman sebaya. Hakikat tugas. Tujuannya 1. Belajar melihat kenyataan anak wanita sebagai wanita dan anak pria sebagai pria. 2. Berkembang menjadi orang dewasa di antara orang dewasa lainnya. 3. Belajar bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. 4. Belajar memimpin orang lain tanpa mendominasinya. Tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. Yang kedua, mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Hakikat tugasnya, remaja dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Yang ketiga, menerima keadaan fisik dan menggunakan secara efektif. Hakikat tugasnya, tugas ini bertujuan agar remaja merasa bangga atau bersikap toleran terhadap fisiknya, menggunakan dan memelihara fisiknya secara efektif, dan merasa puas dengan fisiknya tersebut. Dan yang keempat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Hakikat tugasnya, pertama itu membebaskan diri dari sikap dan perilaku yang kekanak-kanakan. 2. Mengembangkan afeksi atau cinta kasih kepada orang tua. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap respek terhadap orang dewasa lainnya tanpa bergantung kepadanya. Mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Hakikat tugasnya,
Tujuannya agar remaja merasa mampu menciptakan suatu kehidupan mata pencarian penting buat remaja pria dan tidak perlu penting buat remaja wanita. F. Memilih dan mempersiapkan karir pekerjaan. Hakikat tugasnya memilih suatu pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. 2. Mempersiapkan diri memiliki pengetahuan dan keterampilan memasuki pekerjaan tersebut. G. Selanjutnya, mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga. Hakikat tugasnya mengembangkan sikap positif terhadap pernikahan, hidup berkeluarga, dan memiliki anak. 2. Memperoleh pengetahuan yang tepat tentang pengelolaan keluarga dan pemeliharaan anak. Mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara. Hakikat tugasnya mengembangkan konsep-konsep hukum, pemerintah, ekonomi, politik. Hakikat tugasnya mengembangkan konsep-konsep hukum, pemerintah, ekonomi, politik, geografi, hakikat manusia, dan lembaga-lembaga sosial yang cocok dengan dunia modern. 2. Mengembangkan keterampilan berbahasa dan kemampuan nalar berpikir yang penting bagi upaya pencegahan masalah-masalah efektif. Dan selanjutnya, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Hakikat tugasnya yaitu yang pertama, partisipasi sebagai orang dewasa dan bertanggung jawab sebagai masyarakat, memperhitungkan nilai-nilai sosial dalam tingkah laku dirinya. Dan yang selanjutnya, tugas-tugas perkembangan pada masa remaja itu J. Memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai petunjuk, pembimbing, dan bertingkah laku. Hakikat tugasnya itu yang pertama, membentuk seperangkat nilai yang mungkin dapat direalisasikan. Yang kedua, mengembangkan kesadaran untuk merealisasikan nilai-nilai. Tiga, mengembangkan kesadaran akan hubungannya dengan sesama manusia dan juga alam sebagai lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat itu, teman-teman, memahami gambaran hidup dan nilai-nilai yang dimilikinya sebagai dapat hidup selaras atau harmoni dengan orang lain. Terakhir, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tugasnya itu mencapai kematangan sikap, kebiasaan, dan pengembangan wawasan dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, baik pribadi maupun sosial. Dan yang selanjutnya, untuk tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa awal. Tugas perkembangan fase dewasa awal. Yang pertama, mampu menjalin hubungan lebih matang dengan sebaya dan jenis kelamin. Yang kedua, mampu melakukan peran-peran sosial sebagai laki-laki dan wanita. Yang ketiga, menerima kondisi jasmani dan dapat menggunakan secara efektif. 4. Memiliki diri sendirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang selanjutnya, memiliki perasaan mampu berdiri sendiri dalam bidang ekonomi. 6. Mampu memilih dan mempersiapkan diri untuk sesuatu pekerjaan. 7. Belajar mempersiapkan diri untuk perkawinan dan hidup berkeluarga. Yang ke-8, mengembangkan konsep-konsep dan keterampilan intelektual untuk hidup bermasyarakat. Ke-8, memiliki perilaku sosial seperti yang diharapkan masyarakat. Yang selanjutnya, memiliki seperangkat nilai yang menjadi pedoman bagi perbuatannya. Dan yang selanjutnya, tugas perkembangan dewasa akhir. Tugas perkembangan dewasa akhir. Yang pertama, memiliki tanggung jawab sosial dan kenegaraan sebagai orang dewasa. Kedua, mengembangkan dan memelihara standar kehidupan ekonomi. Dan yang ketiga, membimbing anak dan remaja agar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia. D. Mengembangkan kegiatan-kegiatan waktu senggang sebagai orang dewasa. E. Menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisik sebagai orang setengah baya. F. Menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai orang tua yang bertambah tua. Dan selanjutnya, tugas perkembangan pada masa orang tua usia lanjut. Tugas-tugasnya itu usia lanjut. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan kesehatan
yang semakin menurun, menyesuaikan diri dengan situasi pensiun dan penghasilan yang semakin berkurang. Ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian dari pasangan hidup. Yang keempat, membina hubungan dengan sesama usia lanjut. Yang kelima, memenuhi kewajiban-kewajiban sosial dan kenegaraan. Keenam, memiliki kondisi dan kesehatan. Yang ketujuh, menghadapi kesediaan kematian. Dan yang selanjutnya, Robert J. Hapinghurst pada tahun 1961 mengartikan tugas-tugas perkembangan itu merupakan suatu hal yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu yang apabila berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan ke tugas perkembangan selanjutnya, tapi jika gagal menyebabkan ketidakbahagiaan pada individu yang bersangkutan dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Menurut Harlock 1981 menyebut tugas-tugas perkembangan ini sebagai social expectation, yang artinya setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu. Yang penting memperoleh pola perilaku yang disetujui oleh sebagai usia sepanjang rentang kehidupan. Faktor sumber munculnya tugas-tugas perkembangan. Yang pertama, adanya kematangan fisik tertentu pada fase perkembangan tertentu. Kedua, tuntunan masyarakat secara kultural, membaca, menulis, menghitung, dan organisasi. Yang ketiga, tuntunan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri, psikologis yang sedang berkembang itu sendiri, memilih teman dan pekerjaan, tuntunan norma agama. Adapun tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan, Robert J. Hapinghurst, Mons et al. 1984, Syah tahun 1995, Anderson 1974, Hapinghurst 1976 sebagai berikut. Tugas-tugas perkembangan pada usia bayi dan kanak-kanak 0-6 tahun. Yang pertama, belajar berjalan. Yang kedua, belajar memakan makanan padat. Yang ketiga, belajar berbicara. Dan yang keempat, belajar buang air kecil dan buang air besar. Dan yang kelima, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. Dan yang selanjutnya, mencapai kestabilan jasmani fisiologis. G. Membentuk konsep-konsep pengertian sederhana kenyataan sosial dan alam. Nya, belajar mengenakan hubungan emosional dengan organ-organ di sekitarnya. Yang terakhir, belajar mengadakan hubungan baik dan buruk yang berarti mengembangkan kata hati. Menurut beberapa ahli psikologi lainnya tentang tugas perkembangan di setiap fase-fase perkembangan 0-6 tahun. Yang keempat itu, Elizabeth B. Harlock 1978, belajar menyesuaikan diri terhadap pola-pola hidup baru, belajar untuk memiliki cita-cita yang tinggi, mencari identitas diri, dan pada usia kematangan mulai belajar menetapkan identitas diri. Terakhir itu Erik Erikson 1963, anak mulai memusatkan perhatian pada diri sendiri dan menentukan pemilihan tujuan hidup, belajar berdikari, dan belajar bijaksana. Itulah tadi materi yang saya bawakan mengenai pengertian tugas-tugas perkembangan menurut para ahli. Saya Pandi Ahmad cabut. Bye.